Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Kusma Dewi dengan NIM 08041382429075. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sila dan juga flagela, mata kuliah biologi sel. Selamat menyaksikan semuanya. Nah teman-teman, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari sila dan juga flagela. Apa sih itu sila dan flagela? Jadi, pengertian dari sila dan juga flagela itu adalah struktur mikrotubula pada sel eukariotik yang berfungsi dalam pergerakan. Banyak organisme uniseluler, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan menggunakan flagela untuk bergerak. Selain itu, sila pada jaringan tertentu, seperti di batang tenggorokan, membantu mengeluarkan kotoran dengan menggerakkan lendir. Nah teman-teman, selanjutnya ada perbedaan dari sila dan juga flagela. Pada sila sendiri, sila itu berukuran kecil sekitar 2-20 cm, sedangkan pada flagela itu lebih panjang, sekitar 10-200 cm. Kemudian pada sila itu berjumlah banyak dan bergerak seperti dayung, sedangkan pada flagela jumlahnya itu sedikit dan bergerak berombak. Namun keduanya itu membantu organisme bergerak dengan mendorong air di sekitar mereka. Selanjutnya ada peran mikrotubulus. Mikrotubulus itu sendiri berperan dalam berbagai fungsi seluler. Pada oviduk kelinci, mikrotubulus yang dilapisi sila membantu pergerakan telur ke oviduk. Selain itu, dalam mitosis, mikrotubulus membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke pusat sel. Sila itu bergerak seperti dayung dengan menggerakkan bergantian untuk menghasilkan gaya yang tegak lurus. Struktur eksonem, sila, dan flagela memiliki pola khas, yaitu 9+2 mikrotubulus dengan dinein sebagai penggerak. Eksonem terhubung ke tubuh basal yang berperan dalam pertumbuhan dan pengaturannya. Ada struktur dari sila dan juga flagela. Yang pertama, strukturnya memiliki 9 pasang mikrotubulus mengelilingi 2 mikrotubulus tunggal. Yang kedua, berada di tengah. Yang ketiga, pembegokan sila dan flagela digerakkan oleh protein motor dinein yang bertanggung jawab untuk pergerakan membelok sila dan flagel. Selanjutnya ada hubungan antar sel atau cell junction. Yang pertama itu, organisme multiseluler terdiri dari sel-sel yang terhubung satu sama lain melalui junctional complex. Yang kedua, ada hubungan antar sel dapat berupa desmosom, gap junction, tight junction, dan plasmodesmata. Nah, kemudian apa hubungan antara plasmodesmata pada sel tumbuhan? Jadi, hubungan plasmodesmata pada sel tumbuhan adalah sebagai saluran yang memungkinkan sitosol melewati antar sel. Nah, selain pada sel tumbuhan, ada juga hubungannya pada sel hewan. Yang pertama ada matriks seluler yang terdiri dari serabut kolagen dalam jaringan glikoprotein. Yang kedua itu berfungsi untuk penyokong, adesi, pergerakan, dan regulasi. Yang kedua ada tight junction atau hubungan rapat, di mana dia memiliki membran sel yang berdekatan menyatu, membentuk penghalang antar sel, kemudian mendorong material melewati membran sel. Yang ketiga adalah gap junction atau hubungan komunikasi, di mana dia itu memungkinkan pergerakan sitoplasma antar sel yang berdekatan. Yang keempat ada desmosom atau hubungan jangkar, di mana dia itu melekatkan sel-sel secara kuat dalam lembaran. Nah, apa sih fungsi dari gap junction itu sendiri? Jadi, fungsi dari gap junction itu sendiri ada 5. Yang pertama, komunikasi sel tetangga. Yang kedua, jalan lewat ion dan metabolit. Yang ketiga, lintasan alus listrik, tegangan rendah. Yang keempat, pemerataan sebaran zat dan koordinasi gerakan. Yang kelima, tempat lewatnya zat induktor atau bentuk pertumbuhan embrio, diferensiasi jaringan, regenerasi, dan penyembuhan luka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari desmosom. Fungsi desmosom sendiri ada 4.
Yang pertama berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel yang lain. Yang kedua itu sel desmosom terdapat dua jenis. Yang pertama satu belt desmosom, rangkaian filamen kontraksi yang membentuk jalinan panjang sampai mikrofili. Yang kedua ada spot desmosom, pelekatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua membran. Nah, fungsi yang ketiga adalah pelekatan spot desmosom dibatasi oleh lamela tengah. Yang keempat, daerah sitoplasma yang berdekatan dengan membran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daerah terang atau dekat membran, disebut plaque. Yang kedua adalah daerah ini terdapat pancaran mikrofilamen yang disebut tonofilamen. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari desmosom. Struktur dan fungsi dari desmosom sendiri ada 4. Yang pertama, berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel yang lain. Yang kedua, sel desmosom sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama, satu belt desmosom, di mana rangkaian filamen kontraksi yang membentuk jalinan panjang sampai mikrofili. Yang kedua, ada dua spot desmosom, atau pelekatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua membran. Yang ketiga ada pelekatan spot desmosom dibatasi oleh lamela tengah. Dan yang terakhir ada daerah sitoplasma yang berdekatan dengan membran dibagi menjadi dua. Yang pertama daerah terang atau yang biasa disebut dengan dekat membran disebut plaque. Yang kedua ada daerah ini terdapat pancaran mikrofilamen yang disebut tonofilamen. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi dari sila dan juga flagela. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya.